Memang di dunia ini kita tidak melihat persidangan untuk seorang ayah, persidangan untuk seorang suami. Dikatakan dia korupsi waktu untuk anak-anaknya, dia korupsi tanggung jawab dia terhadap keluarganya. Mungkin kita tidak melihat. Yang kita lihat pejabat-pejabat yang dibawa ke meja hijau. Kelak akan ada pengadilan di mana kita yang akan Selamat datang di channel Kalam Syiar FM. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, di antara fenomena yang semakin sering kita saksikan di zaman sekarang ini adalah banyaknya ayah, banyaknya bapak. Dan kita tahu yang wajib hadir untuk mendengarkan khutbah Jumat ini adalah para bapak atau para calon bapak. Ibu-ibu ada di rumah sana, istri-istri ada di rumah sana, calon-calon ibu-ibu juga ada di rumah sana. Yang ada di rumah Allah ini, yang diwajibkan setiap Jumat untuk hadir mendengarkan pengkajian urusan agama adalah para laki-laki. Karena memang Allah Azza wa Jal meletakkan satu pangkat lebih di pundak laki-laki. Dan dengan adanya pangkat lebih itu ada tanggung jawab yang lebih besar bagi kaum laki-laki. Allah Azza wa Jal mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ma'asyiral muslimin, banyak ayah yang berhasil membangun usaha, mengejar karir, mengumpulkan harta, tetapi gagal membangun anak-anaknya. Banyak orang tua yang mengenal semua urusan bisnisnya, tetapi dia tidak tahu dengan isi hati anaknya. Ada yang mampu berjam-jam sibuk dengan handphonenya, tapi dia tidak mampu untuk duduk sejenak bersama putra-putrinya. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jal berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan berkhianat, jangan mengkhianati Allah dan Rasul. Akhirnya kalian mengkhianati diri kalian sendiri. Dalam kondisi kalian tahu anak-anak kita adalah amanah yang Allah berikan kepada kita. Kita sering dipertontonkan dengan kisah pengkhianatan pejabat-pejabat publik. Kok bisa mereka berkhianat? Mereka dipilih oleh rakyat. Boleh jadi kitanya yang memang pengkhianat di rumah kita.
Tapi kita tidak sadar. Kita sering dengan jari kita menunjuk kepada orang bahwa dia berkhianat. Bagaimana dengan anak-anak kita di rumah kita? Bagaimana dengan para suami ketika dia mengatakan qabiltu, saya terima nikah kawinnya dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai, lalu dikatakan sah. Berapa banyak laki-laki yang mengkhianati rumah tangganya? Dia punya kewajiban terhadap anak-anaknya, kewajiban kepada istrinya, tapi dia tidak tuntaskan itu. Tapi dia pandai mengatakan orang lain berkhianat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin. Jangan hanya menunjuk orang sebagai pemimpin. Setiap insan adalah pemimpin. Dan dia akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Warrajulu ra'in fi ahli baitih. Dan seorang bapak, seorang suami adalah pemimpin di rumah tangganya. Dan dia akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Memang di dunia ini kita tidak melihat persidangan untuk seorang ayah, persidangan untuk seorang suami. Dikatakan dia korupsi waktu untuk anak-anaknya, dia korupsi tanggung jawab dia terhadap keluarganya. Mungkin kita tidak melihat. Yang kita lihat pejabat-pejabat yang dibawa ke meja hijau. Kelak akan ada pengadilan di mana kita yang akan disidang dan diadili. Jamaah rahimakumullah, keluarga adalah sel terkecil pembentuk masyarakat. Negara ini hanya kumpulan keluarga-keluarga. Ketika pengkhianatan dimulai di keluarga, jangan harap akan ada masyarakat, akan tumbuh sebuah bangsa yang maju dan bertanggung jawab. Karena ternyata pengkhianatan itu dimulai dari rumah kita sendiri. Kalau bicara kewajiban utama seorang ayah, tidak bisa kita bahas panjang lebar di tempat ini. Tapi ada beberapa poin yang ingin Anda sampaikan. Kita tahu semua dari SD, SMP, SMA, kuliah, kita tidak pernah belajar tentang tanggung jawab sebagai seorang suami. Nggak ada mata pelajaran di sana menjadi seorang ayah dan bapak. Tidak ada. Kita diajari dari SD sampai lulus kuliah untuk menjadi pekerja. Sehingga muncul pemikiran bahwa saya kewajiban orang tua bekerja. Akhirnya kita gagal di pengadilan hari kiamat nanti. Kewajiban yang pertama buat seorang ayah adalah tidak salah memilih ibu. Kewajiban pertama seorang laki-laki, dia tidak boleh salah memilih seorang ibu. Kita tahu kalau kita salah memilih seorang pemimpin, konsekuensinya orang banyak. Dan tatkala seorang laki-laki salah memilih ibu, maka yang akan terjadi, negara bisa runtuh gara-gara dia salah memilih ibu. Dia akan melahirkan anak-anak yang tidak bertanggung jawab. Akan tumbuh di rumah itu generasi yang tidak mengenal Tuhannya, generasi yang tidak tahu bahwa dia diciptakan bukan untuk makan, tapi dia diciptakan untuk mengabdi kepada Sang Pencipta. Coba semua melakukan evaluasi terhadap dirinya yang saat ini menjadi bapak, atau saat ini sedang ingin membangun rumah tangga menjadi seorang suami. Apakah engkau tidak salah pilih pasangan hidup? Karena engkau akan ditanya tentang tanggung jawab itu. Abul Aswad Ad-Du'ali, bagaimana dia mengatakan kepada putra-putrinya, ahsantu ilaikum sigaran kibaran wa qabla an tuladu. Bapaknya mengatakan kepada putra-putrinya, wahai anak-anakku, aku telah berbuat baik kepada kalian ketika kalian kecil, tatkala kalian sudah besar, dan sebelum kalian dilahirkan di muka bumi.
Anak-anaknya heran, wahai ayahanda, kalau engkau berbuat baik kepada kami pada saat kami kecil, kami merasakan hal itu. Dan engkau berbuat baik kepada kami tatkala kami beranjak dewasa, kami merasakan hal itu. Namun bagaimana engkau bisa berbuat baik kepada kami? Kami belum lahir. Apa kata ayahnya? Ikhtartu lakum umman la tu'ayyaruna biha. Aku pilihkan buat kalian seorang ibunda yang kalian tidak akan dicela karena dia. Apakah kita sudah melakukan itu? Dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sudah menjelaskan kriteria memilih seorang ibunda buat anak-anak kita. Wanita dinikahin karena 4 hal. Karena kaya, cantik, bangsawan, dan karena agamanya. Lalu kalau kita ingin menjalankan amanah ini, yang mana yang kita pilih? Fadfar bidzatid din taribat yadak. Maka pilihlah yang agamanya baik, yang akhlaknya mulia, selamat hidup fid dunya wa fil akhirah. Dia akan selamat di dunia dari tuntutan anak-anaknya, dan di akhirat dari mempertanggungjawabkan sebagai seorang ayah dan sebagai seorang suami. Sebagian kita punya istri nggak sholat. Sebagian kita punya istri nggak peduli dengan jilbabnya. Sebagian kita punya istri yang tidak peduli dengan anak-anak. Dia sibuk berjuang meraih karirnya. Islam tidak melarang bekerja, tapi Islam melarang kita mengabaikan tugas-tugas dan kewajiban kita. Tugas yang kedua, menjaga hak hidup anak. Dulu bangsa jahiliyah, mereka berpikir karena anak itu ada di perut mereka, mereka yang melahirkan, kapan mereka mau bunuh, mereka bunuh. Karena faktor ekonomi, ada anak-anak yang dibunuh di masa jahiliyah. Dan jangan sampai ada orang tua yang berpikir bahwa janin yang ada di perut istrinya itu hak dia. Dia mau gugurkan kapan saja dia mau, dia bisa lakukan. La, engkau tidak menciptakan itu janin. Dirimu sendiri engkau tidak memiliki. Maka ingat, anak yang ada di perut itu punya hak untuk hidup. Yang ketiga, memberikan nama yang baik. Lihat, siapa nama anak-anak kita? Jangan mengatakan apa arti sebuah nama. Nama itu memiliki arti dan pengaruh kepada kehidupan seorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ada seorang sahabat yang punya nama kurang baik, diganti sama Nabi SAW. Maka jangan sampai kita memberikan nama kepada anak kita, ternyata nama orang-orang kafir, ternyata nama orang-orang fasik, ternyata nama orang-orang yang kelakuannya tidak dapat dicontoh pada hakikatnya, dan kita bangga memberikan nama itu kepada anak kita. Anak itu diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka kalau kita lihat sebaik-baiknya nama, Abdullah dan Abdurrahman. Yang keempat, melaksanakan aqiqah. Ya, itu termasuk hak anak kita. Kullu mauludin marhunun bi aqiqatihi. Semua yang dilahirkan itu tergadaikan dengan aqiqahnya, sampai disembelih aqiqah tersebut. Memang bicara hukum aqiqah, ada yang mengatakan tidak wajib, ada yang mengatakan sunnah, tapi ini bicara hak. Engkau bisa beli motor yang bagus, untuk engkau ganti HP, tapi anakmu tidak engkau aqiqah. Ya kan cuma sunnah. Berapa banyak hal-hal yang tidak sunnah yang kau kerjakan, hanya mubah. Tapi tatkala menghadapi sunnah, engkau mengatakan hanya sunnah. Bukankah kita ingin mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang keempat, memberikan nafkah dan makanan yang halal. Ya, kita punya kewajiban memberikan nafkah tapi yang halal. Kalau engkau bawa yang haram ke rumahmu, memang anakmu tidak punya dosa, tapi bagaimana engkau memiliki dosa? Engkau makan haram dan engkau kasih makan yang haram.
Ayyuma lahmin, daging mana saja, kata Nabi SAW, nabata min suhtin fannaru awla bihi. Daging mana saja yang tumbuh dari hasil yang haram, neraka lebih pantas buat dia, jemaah. Akan datang suatu masa, kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yubalil mar, di mana orang-orang tidak peduli dia dapat hasil dari yang halal atau dari yang haram. Ini menuntut orang tua untuk berhati-hati membawa makanan ke rumahnya. Yang keenam, memberikan kasih sayang, bukan hanya memberikan makan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mencium anak-anak beliau, menggendong mereka, bermain bersama mereka sallallahu alaihi wasallam, karena tuh anak punya hak kasih sayang. Jangan cuma sebagai bapak, oh bapak tulang punggung keluarga, kerja cari duit, iya. Tapi anakmu bukan hanya butuh makan, dia butuh kasih sayang seorang bapak. Makanya kalau seorang anak tumbuh besar tanpa bapak dikatakan yatim. Anak yang perlu dikasihani, perlu kepedulian masyarakat, keprihatinan masyarakat. Dan di anak-anak sekarang, bapaknya ada, ayahnya ada, tapi mereka seperti yatim. Mana kasih sayangmu sebagai bapak? Engkau akan bertanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jal. Yang ketujuh, berlaku adil. Jangan sampai pilih kasih kepada anaknya, kemudian anak-anak akan tumbuh besar saling membenci kepada kakak adiknya. Karena dianggap, oh bapakku sering memuji kakakku, bapakku sering membanding-bandingkan aku dengan adikku. Jangan. Kesian tuh anak-anak akhirnya memutuskan silaturahim gara-gara pilih kasih bapaknya, dan bapaknya dapat dosa terus. Yang kedelapan, memberikan kesempatan bermain mereka anak-anak. Kemudian yang kesembilan, memberikan rasa aman. Ketika harus terjadi perceraian, jangan sampai anak-anak jadi korban. Tidak semua pernikahan sukses, tapi semua yang menikah dan memiliki anak punya tanggung jawab untuk menjaga anak-anak mereka. Nggak ada ceritanya mantan anak. Berikan keamanan kepada anak-anak. Kadangkala kalau anak ikut sama ibunya, dilarang ketemu sama bapaknya. Ketika ikut sama bapaknya, dilarang jumpa sama ibunya. Anak itu punya hak merasa aman. Maka tolong perhatikan hal ini. Kemudian yang ke-10, mendidik agama. Dengan ini anak tutup khutbah yang pertama. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kalau urusan makan, menyelamatkan dia dari lapar. Ya, bagaimana orang tua ketika nyebrang dia selamatkan anaknya, jangan sampai tertabrak. Dan kita semua akan melewatin sirat yang berada di atas neraka jahanam. Pastikan engkau bisa menyelamatkan dirimu dan anak-anakmu dari api neraka. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, keberhasilan seorang ayah bukan hanya ketika berhasil mengumpulkan harta, membangun rumah yang mewah, mengantarkan anak-anaknya
untuk menjadi orang-orang yang sukses di dunia. Karena kita tahu kesuksesan dunia itu akan berakhir dengan kematian. Dan kita sudah melihat orang-orang yang sukses kemudian pergi meninggalkan kesuksesan mereka. Keberhasilan orang tua adalah tatkala dia bisa berkumpul bersama anak-anaknya di surga. Allah Azza wa Jalla mengatakan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh anak cucu mereka yang beriman, maka mereka akan dikumpulkan di surga Allah Azza wa Jal tanpa mengurangi amal salah satu dari mereka. Maka tolong perhatikan para orang tua, kita tidak akan bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada anak-anak kita kecuali kalau kita belajar. Dan satu waktu belajar yang wajib adalah khutbah Jumat ini, sejumat sekali. Maka jangan pernah datang Jumatan telat. Kita sejumat mendengarkan kajian agama datangnya telat. Bayangin ya, khutbah Jumat ini kita dilarang ngomong, kita dilarang menegur orang lain. Karena dengan harapan kita mendapatkan ilmu, pulang ke rumahnya, sampaikan kepada istrinya, sampaikan kepada anak-anaknya. Tidak ada alasan orang tidak menuntut ilmu. Padahal sekarang segala fasilitas menuntut ilmu sudah ada. Dan baca Al-Quran, baca Al-Quran, kaji tafsirnya. Jangan lagi beralasan gak punya Al-Quran dengan terjemahannya. Di HP ini ada semua tafsir Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, Ali bin Abi Thalib ketika mentafsirkan bagaimana menyelamatkan keluarga dari api neraka, Ali mengatakan, allimuhum wa addibuhum, ajari mereka dan didik mereka. Bagaimana orang yang tidak punya ilmu akan mendidik dan mengajari? Maka kita harus belajar. Usahakan kita hadir waktu Jumatan sebelum khatib naik mimbar ini, hanya sejumat sekali minimal. Hari ini hari Jumat, hari memperbanyak salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im 'ala 'abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih sudah menyimak dan menonton sampai akhir. Semoga kita semua mendapat pembelajaran dari ceramah yang kita dengarkan. Barakallahu fikum.